Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan yang ke-52. Puji nama Tuhan. Satu perikop ini menceritakan sebuah kisah di dalam pelayanan Tuhan Yesus, di mana kisah ini menceritakan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kembali kepada perikop ini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, bagaimana murid-murid itu taat dan mereka menurut apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka berangkat mulai menyeberangi danau Galilea itu. Dan perjalanan mereka bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka berangkat kurang lebih jam 6 petang, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita membaca ayat demi ayat ini, kita ketemukan bahwa sampai jam 3 malam mereka belum bisa keluar dari danau tersebut. Mereka melakukan perjuangan yang berat. Kenapa? Karena danau yang semula tenang, ya, tiba-tiba harus bergelora, bergelombang. Penyebabnya adalah munculnya angin sakal. Angin sakal adalah angin yang turun dari pegunungan langsung ke danau, ya. Dan dia langsung menyerang ke perahu. Di dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan berusaha keras, bersusah payah untuk bisa melewati angin sakal ini. Bagi kita orang biasa, kita tidak mengerti repotnya dan beratnya, bahkan bahayanya angin tadi. Tetapi bagi murid-murid Tuhan yang pada dasarnya mereka adalah para nelayan, mereka mengerti sekali tantangan yang sedang mereka hadapi. Mereka tahu sekali angin sakal itu seperti apa. Dengan kata lain, mereka menyadari bahwa mereka berada di dalam keadaan yang sangat membahayakan jiwa mereka. Dari jam 6 sore hingga jam 3 pagi, Bapak Ibu Saudara, itu membutuhkan tenaga yang sangat ekstra. Itu adalah keadaan yang memang betul-betul berat, ya, betul-betul berat. Apakah Tuhan tidak tahu persoalan itu? Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus yang adalah pribadi Allah tahu soal itu, mengerti soal itu. Sehingga di sini diceritakan Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendirian. Sekalipun Tuhan bisa berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara, tentunya bukan sebuah kebetulan kalau dia berjalan mendekati perahu tersebut. Bisa saja dia melakukan perjalanan yang lebih singkat karena dia maha kuasa. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ini menunjukkan bahwa dia adalah pribadi Allah sendiri. Tidak ada satu manusia pun bisa berjalan di atas air, menyeberangi lautan, danau, ataupun sungai. Tetapi di sini kita perhatikan, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa dia bukanlah manusia biasa. Dia adalah sosok yang berbeda, dan dia juga ingin menunjukkan bahwa dia tidak membiarkan murid-muridnya itu binasa atau tenggelam karena angin sakal tersebut. Dia berjalan di atas air mendekati perahu dari murid-muridnya. Ada reaksi, ada respon ketika murid-muridnya melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika berhadapan dengan
angin sakal tadi, ya, atau boleh saya katakan itu adalah badai, itu adalah sesuatu yang berat, itu saja sudah menimbulkan rasa takut, khawatir dan cemas. Melihat gelora gelombang yang begitu hebat itu sudah bisa membuat takut. Ditambah lagi mereka melihat sosok yang berjalan di atas air. Reaksi yang mereka lakukan, yang terjadi adalah mereka ini berteriak-teriak. Jadi orang yang ketakutan mudah panik. Orang yang mengalami kekhawatiran mudah bingung. Orang yang mengalami kecemasan, mereka mudah berputus asa. Ini terjadi kepada murid-muridnya karena situasi yang berat tadi. Tetapi di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka berteriak-teriak dan larut dalam ketakutan mereka. Tapi dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia bukanlah seperti yang mereka duga, bukanlah seperti yang mereka tafsirkan, bukanlah seperti yang mereka pikirkan. Murid-murid memikirkan bahwa ini adalah hantu. Di sini Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang dialami murid-murid Tuhan Yesus, saya katakan ini adalah perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan, yang menunjukkan bahwa Tuhan, dia berkuasa atas alam ini, ya. Dia berkuasa atas manusia. Dia mengatur segala sesuatu. Dan kita lihat Tuhan izinkan murid-murid ini mengalami badai, mengalami angin sakal, mengalami persoalan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada mereka. Kalau kita perhatikan mungkin akan muncul pertanyaan. Pertama, murid-murid menyeberang itu adalah perintah Tuhan. Artinya mereka ini sudah taat, menurut kepada perintah Tuhan, dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Tetapi mengapa persoalan itu masih terjadi? Ini adalah pertanyaan umum anak-anak Tuhan. Ada yang berkata, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah rajin beribadah, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin melakukan puasa, dan lain sebagainya. Ketika persoalan terjadi, pertanyaannya sama. Mereka bertanya, mengapa ini terjadi? Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Saya melihatnya bahwa di dalam ketaatan murid-murid Tuhan, di dalam sikap mereka melakukan perintah Tuhan, bukan berarti membebaskan mereka dari semua masalah di dunia ini. Gambaran ini juga ditujukan kepada gereja Tuhan, yaitu kita semuanya. Ketika kita melakukan perjalanan menuju rumah cahaya, surga mulia, kita melakukan perintah Tuhan dengan taat. Ketika firman Tuhan berkata, beribadahlah kepadaku, kita datang beribadah ke gereja, ya kan? Apapun firman Tuhan kita berusaha melakukannya. Tetapi perjalanan menuju rumah cahaya tadi, menuju surga mulia, bukanlah perjalanan yang mudah. Kita diperhadapkan dengan banyak persoalan.
Lalu apa maksud dan tujuan Tuhan dengan persoalan-persoalan yang terjadi? Ketaatan tidak membebaskan kita dari persoalan. Berbicara soal ketaatan, Bapak Ibu Saudara, kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Abraham ketika mendengar suara Tuhan, pergilah kamu keluar, tinggalkan sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan. Abraham taat. Abraham dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tapi dia menghadapi persoalan sampai masa tuanya. Dia tidak memiliki keturunan. Sampai Sarah berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mengapa sampai masa tuaku aku tidak punya keturunan? Apakah seluruh warisan ini akan jatuh ke budakku? Dan ketika janji Tuhan datang di masa tuanya, engkau akan memiliki keturunan seperti pasir di tepi lautan, seperti bintang di atas langit. Abraham diproses 25 tahun menantikan janji Tuhan. Badai persoalan yang berat dia hadapi. Dan setelah 25 tahun menantikan janji Tuhan dan Tuhan berikan Ishak, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Dia masih menghadapi ujian lagi. Tuhan berkata, berikan anakmu, persembahkan sebagai korban bakar. Sebuah tantangan, situasi yang berat dalam hidupnya dialami. Padahal kita lihat Abraham taat, Abraham dengar-dengar. Namun karena ketaatannya, dia tidak kehilangan anaknya, Bapak Ibu Saudara. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan Tuhan berikan pengganti. Berbicara ketaatan lagi, kita lihat tokoh yang bernama Ayub. Firman Tuhan jelas berkata, Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu berdoa untuk anak-anaknya. Dia berpikir, mungkin anak-anakku di sana berbuat dosa. Anakku yang ini mungkin melakukan kesalahan. Yang itu mungkin berbuat tidak baik. Ayub datang kepada Tuhan dengan setia memberikan korban bakaran, memohonkan ampun untuk anak-anaknya. Tuhan berkata kepada iblis, kamu tidak lihat itu Ayub hambaku? Dia orang yang saleh. Namun kita perhatikan, kesalehan Ayub tidak membebaskan dia dari persoalan. Dia menghadapi badai yang datang dalam hidupnya. Ketika iblis berkata, berikan padaku, Tuhan berkata, lakukan apa yang kamu mau, tapi jangan nyawanya. Apa yang terjadi? Ayub mengalami pencobaan yang berat. Orang yang kaya raya diberkati melimpah, harus kehilangan harta bendanya, bahkan anak-anaknya, dirinya sendiri pun mengalami sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang berat terjadi dalam kehidupan Ayub. Namun Ayub tetap setia. Menengok kepada Abraham tadi, Abraham pun tetap setia kepada Tuhan. Artinya ketaatan itu tidak membebaskan kita dari persoalan yang terjadi di dalam dunia ini. Sama halnya seperti murid-murid Tuhan
Mereka sudah taat, sudah dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mereka menyeberang menuju ke Betsaida, menuju rumah cahaya. Tidak membebaskan mereka dari angin sakal, dari gelombang lautan, dari persoalan yang ada. Lalu maksud dan tujuan Tuhan itu apa sebenarnya? Dalam peristiwa angin sakal ini pertama kita perhatikan, murid-murid sudah taat melakukan firman Tuhan, dan ketika persoalan datang, Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang dia perlukan adalah bagaimana respon mereka menghadapi situasi yang berat itu. Apakah masih tetap setia kepada Tuhan, tetap bergantung harap kepada Tuhan, ataukah mereka akan kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga berhadapan dengan situasi yang berat di masa sekarang ini. Kita sedang berjalan menuju surga mulia. Kita ada di perahu yang sama, perahu keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau bicara taat, bicara dengar-dengaran, saya yakin kita semuanya taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Amin. Tapi toh demikian, kita masih berhadapan dengan virus yang begitu membahayakan, pandemi yang menyerang dunia ini. Ketaatan kita tidak membebaskan kita dari virus yang ada. Kita memiliki situasi yang sama seperti yang dihadapi murid-murid Tuhan. Ketaatan kita itu tidak membebaskan kita dari persoalan yang ada. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan di tengah badai hidup ini, di tengah gelombang yang sedang terjadi yang menghempas perahu iman kita, Tuhan ingin menunjukkan Dia hadir di tengah badai itu. Dia hadir di tengah pandemi ini. Kita mengalami yang namanya ketakutan. Kita mengalami yang namanya kekhawatiran. Untuk bertemu, saling curiga. Wah, jangan-jangan si A begini, si B begini, si C begini. Untuk berkerumun, rasanya mengkhawatirkan, kan begitu. Situasi yang membuat kita merasa was-was setiap waktu. Dan kita lihat bahwa memang virus ini memiliki potensi mematikan banyak orang. Kita mungkin sama seperti murid-murid Tuhan, merasa khawatir, merasa takut melihat gelombang yang begitu menakutkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahasa firman Tuhan biarlah menjadi bahasa iman kita. Di tengah situasi yang menakutkan ini, lihatlah apa yang Tuhan katakan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk kita merespon firman Tuhan ketika firman Tuhan berkata jangan takut. Tetapi firman Tuhan harus kita lakukan. Kenapa? Karena orang percaya, orang benar itu hidup karena iman. Saya percaya firman Tuhan, sekalipun mungkin kita tidak bisa lepas dari persoalan yang ada, tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah persoalan itu. Kenapa Tuhan hadir? Dia lihat kita sudah taat kepada Tuhan, kita sudah dengar-dengaran kepada Tuhan. Saya selalu katakan kita adalah milik yang berharga dari Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Kita tidak dibiarkan menghadapi persoalan itu sendirian. Sekalipun kita berusaha bersusah payah menghadapi persoalan yang ada, seperti murid-murid berusaha, rasanya kok waktunya tidak selesai-selesai, kan begitu.
jam 6 sampai jam 3 itu, wah, itu situasi yang berat, membosankan, dan penuh ketidaknyamanan. Sama 2020, 2021 kita ada di dalam situasi yang sama. Tidak ada yang merasa nyaman dalam situasi ini. Tetapi firman Tuhan ingin berkata kepada kita semuanya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah bergantung, berharap kepada Tuhan. Sama seperti Abraham, perjalanan hidupnya meninggalkan tanahnya sampai masa tuanya, sekalipun janji Tuhan belum digenapi, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap bergantung, harap kepada Tuhan sampai akhirnya janji Tuhan digenapi. Ayub, sekalipun kehilangan segala-galanya, dia sendiri harus sakit, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap bergantung, harap kepada Tuhan. Dan pada akhirnya firman Tuhan mencatat, semua yang pernah Ayub miliki dikembalikan semuanya oleh Tuhan. Anak-anak diberikan kembali oleh Tuhan. Dia dipulihkan, diangkat kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu secara pribadi persoalan hidup apa yang sedang kita hadapi dan alami. Jika pandemi adalah persoalan kita bersama, namun secara pribadi Tuhan yang tahu persoalan kita yang sebenarnya. Tetap percaya firman Tuhan. Tuhan izinkan badai itu terjadi, persoalan itu terjadi, supaya kita ini tetap mengandalkan Tuhan. Dengan kekuatan kita yang terbatas, kita tidak akan mampu. Dengan kemampuan kita, kita tidak akan kuat. Tapi dengan bergantung harap kepada Tuhan, dengan tetap menjaga ketaatan kita kepada Tuhan, itu memungkinkan Tuhan hadir di setiap persoalan hidup kita. Tuhan hadir tidak hanya sekedar datang lalu pergi lagi, tapi di dalam ayat ini dituliskan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Artinya Tuhan ingin hadir dalam hidup kita, berjalan bersama dengan kita sampai persoalan itu selesai, ya. Sampai apa yang kita hadapi itu, Bapak Ibu Saudara, semuanya diselesaikan, karena kita adalah milik berharga dari Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan apa saja untuk melindungi kita, untuk memelihara kita. Dia berkata, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Dia berkata, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Kalau kita kembali peristiwa murid-murid, tidak mudah mengenali Tuhan di tengah gelap gulita. Tapi mereka adalah domba-domba Allah, domba-domba milik Tuhan. Mereka mengenal suaranya. Sekalipun tidak melihat wajahnya, tidak melihat sosoknya secara jelas, tetapi ketika mendengar suaranya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Dibutuhkan tindakan yang lebih berani lagi. Di dalam Injil Matius, ada salah satu murid Tuhan yang bernama Petrus.
Dia menguji apakah betul itu Tuhan atau bukan. Dia berkata, kalau memang Engkau Tuhan, kalau memang itu Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Apakah Tuhan marah ketika Petrus berkata seperti itu? Tidak. Dia izinkan Petrus berjalan. Ya sudah, turun, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah persoalan yang terjadi bisa saja kita melakukan apa yang Petrus lakukan. Artinya Tuhan izinkan jika kita berdoa minta mujizat pun Tuhan akan kerjakan. Dan semuanya itu bisa terjadi karena iman kita. Amin. Rasa percaya kita. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan saat persoalan terjadi? Ataukah kita mulai bimbang, mulai luntur, bahkan mulai berkata Tuhan itu tidak ada? Di tengah badai persoalan yang ada, Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Sekalipun masa pandemi ini sangat berat, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah luntur iman kita. Mari kita tetap percaya bahwa Dia adalah Maha Kuasa. Dia izinkan semuanya terjadi, menunjukkan bahwa kita ini lemah dan kita membutuhkan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah firman Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Mari kita tetap setia di dalam tugas dan panggilan kita menuju surga mulia. Banyak tantangan, banyak persoalan yang terjadi, tetapi ketika kita tetap setia, Tuhan akan nyatakan janji dan kuasa. Satu kali pun, sedetik pun Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai pada akhirnya Dia akan datang menjemput kita semuanya. Tanamkan di hati indah